Selamat siang. Menarik sekali melihat pertumbuhan dari dunia asuransi seperti yang disampaikan oleh Ya, OJK. Lalu bagaimana evaluasi DAI terhadap capaian perkembangan tersebut? ya tentu ini kabar yang menggembirakan sih buat kami. Memang sebelumnya ada kontraksi cukup dalam sebenarnya di industri kami pada tentunya habis saat pandemi dan post pandemi. Nampaknya kita lihat kemudian ada banyak kasus-kasus yang kemudian menyulitkan ada beberapa lini usaha perasuransian yang selama ini jadi andalan, kemudian menjadi dapat tantangan dan challenge dari ini. Tapi saat ini kita optimis, Bu. Jadi akan ada banyak peluang baru yang kita lihat akan muncul dan kita akan bisa eksekusi lah di industri kita. Khususnya adalah apalagi ada wacana soal asuransi wajib. Gitu. Jadi saya sih percaya kita akan terus bertumbuh. Memang tahun ini challenge yang cukup berat ya tentunya di asuransi jiwa tentunya. Saya lihat ada beberapa produk yang dulu merupakan andalan tadi saya sampaikan. Seperti yang berhubungan dengan link, yang berhubungan dengan investasi. Itu kan saat ini kepercayaannya agak sedikit menurun sebenarnya. Tapi pada sisi yang lain ada lini usaha yang kemudian bertumbuh cukup baik, cukup tinggi dalam pendapatan preminya, khususnya seperti asuransi kesehatan. However, pada saat bersamaan juga, klaimnya juga naik tinggi, Bu. Jadi ini ya seperti paradoks lah. Memang kalau industri asuransi kan ini, pertumbuhan premium, pendapatan, pada saat bersamaan juga meningkatkan pertumbuhan liability. Nah, apakah liability satu kemudian jadi klaim atau tidak, nah itu jadi isu kan sebenarnya. Apabila itu jadi klaim, maka jadi pendapatan yang cukup baik. Tapi saya tetap optimis sih, ke depannya akan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Baik, saat ini masih di pertengahan tahun Ya. 2024, artinya ada beberapa bulan lagi menuju ke akhir tahun. Ya. Proyeksi dari DAI seperti apa untuk pertumbuhan asuransi hingga akhir tahun? Apakah masih akan sama, di mana asuransi kesehatan ini tumbuhnya akan tinggi begitu, atau mungkin ada asuransi-asuransi lain yang juga dinilai ini pertumbuhannya akan cukup pesat dan menopang pertumbuhan hingga akhir tahun? Iya, asuransi kesehatan definitely karena kita lihat kebutuhan sudah tinggi buat masyarakat kita dan masyarakat kita sudah terbiasa saat ini dengan ya thank you untuk BPJS sebenarnya. Jadi kesadaran itu yang muncul karena ada noise ya untuk lebih mudah pakai kartu, lebih mudah. Jadi akhirnya orang kalau yang komersial tentu lebih mudah benar dan akhirnya banyak orang ada yang menggunakan asuransi kesehatan. Tapi memang sekali lagi karena liability juga bersama naik. Nah, tetapi di sisi yang lain kami juga lihat ada beberapa lini produk yang cukup tinggi kenaikannya, seperti kredit misalnya. Nah, itu udah lumayan tinggi dan surety bonding maksudnya, penjaminan itu juga cukup tinggi kenaikannya di sisi asuransi umum. Dan saya lihat bahkan di sisi asuransi umum, asuransi kredit itu sekarang sudah berada di poin kedua di sisi line of products. Gitu. Dulu tuh selalu asuransi umum paling atas asuransi properti, kedua asuransi kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor di Indonesia banyak sekali. Nah, yang menarik adalah sekarang tingkat kedua itu sudah diambil alih oleh asuransi kredit bahkan. Jadi ini menunjukkan memang ada peningkatan yang luar biasa di pendapatan premi dari asuransi kredit. Ya mudah-mudahan juga merefleksikan pertumbuhan ekonomi, bahwa semakin confidence orang untuk kemudian memberikan cucuran kredit dan akhirnya kemudian dikonversi diprotek oleh asuransi kredit. Baik, tadi Bapak sampaikan di asuransi umum yang ada di line pertama itu adalah asuransi properti. Apakah ini masih terus berlangsung hingga saat ini? Dan kalau kita lihat data terakhir ini kan pertumbuhan asuransi umum itu sekitar 16%. Berapa persen yang didominasi oleh asuransi properti? Asuransi properti hampir 30, Bu. Jadi lumayan cukup tinggi sih. Tapi yang luar biasa ya di kredit ini naiknya cukup tinggi. Makanya sampai tapi again sekali lagi asuransi pendapatan itu kemudian berbanding sebenarnya dengan liability atau dengan kemungkinan klaim yang terjadi. Nah, apakah peningkatan ini dilakukan dengan cara yang prudent? Ini juga penting sebenarnya. Apakah dianaliskan dengan baik dan segala macam? Karena kalau tidak ya tentunya akan besar di belakang, Bu, akhirnya di liability. Akhirnya bottom line-nya tentu tidak akan baik. Tapi so far kan angkanya sudah menunjukkan bahwa ternyata para underwriters kita, para analis kita cukup baik, terbukti dengan atas cukup naik dan di bawah juga cukup aman. Begitu.
Baik, apa yang menjadi tantangan terbesar selama semester pertama 2024 ini? Apalagi kita tahu tadi Bapak sampaikan banyak sekali kasus-kasus yang menyebabkan salah satu produk yaitu padi ini mungkin tidak menarik bagi masyarakat saat ini begitu. Lalu untuk asuransi kendaraan bermotor juga tadi Bapak sampaikan menurun begitu. Apakah ini karena penjualan mobil juga menurun? Ya. Jadi again dua produk yang tadi Ibu bilang, padi dan kan asuransi kendaraan bermotor sebenarnya tidak hidup sendiri. Kami ada bagian dari ekosistem. Usually bagian dari ekosistem perbankan dan pembiayaan. Memang ya unit link jadi primadona lah bagi perbankan sebenarnya. Untuk kemudian karena ada kasus-kasus yang kemudian terjadi, nampaknya benar sekali lagi confidence dari masyarakat kayaknya agak menurun. Tapi saya melihat begini, itu juga sekarang ini jadi concern dari Dewan Asuransi Indonesia dan OJK. OJK bahkan sudah membuatkan roadmap untuk itu namanya restoring confidence. Karena kalau melihat dari itu kan sebenarnya confidence masyarakat yang turun karena kasus dan segala macam. Nah, itu yang mau kita bangun. Kita mau coba restore confidence dari masyarakat Indonesia membeli. Dan khususnya kalau asuransi tadi kendaraan bermotor, sebenarnya asuransi kendaraan bermotor tetap baik. Saya lihat memang benar tadi ada di industri yang sebelah gitu kan, memang ada challenge juga di industri sebelah. Tapi sekali lagi kita kan complementary, kita di belakang mereka, pertumbuhan masih ada, tetapi memang ada satu lini usaha yang naiknya lebih cepat, yaitu asuransi kredit. Tadi saya bilang. Dan di sisi Dewan Asuransi Indonesia di luar OJK, restoring confidence, kita mencoba sekarang ini membangun beberapa inisiatif tambahan. Seperti misalnya kita mencoba inisiatif yang baru, yang sedang kita mencoba bangun adalah membangun kode etik yang lebih kuat. Saya berharap dengan adanya kode etik yang baik, majelis kode etik yang kita siapkan juga, akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa industri asuransi bertanggung jawab atas kondaknya. Sekarang ini kan kalau ada industri, ya ini persoalannya kita dengar di masyarakat ya, di media segala macam, ketika ada bermasalah mereka demo lah, seperti tidak ada orang yang harus dia datengin gitu. Nah kita berharap dengan inisiatif Dewan Asuransi Indonesia ini menunjukkan at least kepada masyarakat bahwa kita komit untuk membereskannya dan kita bertanggung jawab untuk kondak yang kita lakukan. Memang ada isu di pemahaman, Bu, bahwa investasi kan tidak automatically naik ya. Investasi kan bisa naik dan turun. Nah, ketika saat penjualan kemarin itu ada pemahaman nampaknya dari sebagian kecil dari masyarakat bahwa ini harus naik terus. Tapi saya tetap percaya, Bu. Confidence ini, makanya tadi ada inisiatif juga disupport oleh teman-teman di asosiasi-asosiasi lain, ada di asosiasi di bawah Dewan Asuransi untuk membangkitkan keyakinan masyarakat plus juga pemahaman dari masyarakat yang membeli, karena ternyata membeli itu persepsinya berbeda. Nah itu yang nampaknya kita mau coba bangun, satu confidence-nya, kedua pemahamannya terhadap produk. Itu sih, saya rasa mudah-mudahan insya Allah ke depan produk-produk tadi andalan tetap baik lagi. Baik, apakah ini menjadi salah satu strategi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan di industri asuransi hingga akhir 2024? Saya harap sih begitu. Saya harap sih gitu. Sekali lagi, tapi memang Bu, industri asuransi kan sebagiannya di beberapa lini usaha itu merupakan bagian dari ekosistem. Yang jadi isu, industri yang menopang yang lainnya, saya mudah-mudahan tetap bertumbuh dengan baik. Ya, kita berdoa Indonesia tadi ekonominya naik lah. Ya, strategi kita di Dewan Asuransi Indonesia tadi restoring confidence inline dengan apa yang diminta OJK, kita coba bangun itu. Kita mau jadi showcase bahwa kita responsible atas apa yang kita conduct. Jadi saya percaya dengan itu, again karena it's a confidence, kan itu masalah confidence ya. Confidence kan bukan soal berapa murah, berapa mahal, tetapi soal apakah kita bertanggung jawab. Dan harapan ini, yang inisiatif ini saya harapkan bisa jadi strategi untuk mengembalikan at least kepercayaannya dulu. Pada saat bersamaan, karena kita juga bagian dari ekosistem ekonomi yang sedang berkembang, mungkin 2024 terlalu pendek saya rasa untuk meningkatkan confidence dalam waktu pendek. Tetapi saya lihat kerjasama dengan industri yang lain cukup tinggi nih Bu. Permintaan-permintaan dari industri yang lain cukup tinggi. Jadi saya percaya selama ekonomi Indonesia naik dan industri yang lain ikut naik, kita akan naik. Baik, jika 2024 ini terlalu pendek, lalu kapan kira-kira DAI bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat? Apalagi setelah mungkin kepercayaan ini hancur. Iya,
Sebenarnya sih nggak hancur ya, tapi at least memang ada penurunan. Saya inisiatif ini kita akan segera lakukan dalam waktu yang pendek. Bersama dengan OJK. OJK sudah buat roadmap-nya, sudah ada milestone untuk meningkatkan confidence ini. 2000 tahun depan insya Allah saya percaya sudah balik. Tapi tentunya belum naik ya. Tapi kenaikan saya harap mungkin 2026 lah. Insya Allah kita sudah kembali dan bahkan sudah naik tingkat. Jadi orang sudah percaya untuk membeli asuransi. Karena memang ada data-data yang cukup menarik bahwa literasi asuransi lebih tinggi daripada inklusi. Berarti kan orang sudah tahu produknya tetapi nggak beli. Berarti orang nggak percaya ini. Berbeda antara orang yang tidak tahu produk dan dia tidak beli. Ini enggak, dia tahu produk. Walaupun ini angkanya juga belum gigantic ya Bu ya, buat dibandingkan dengan negara lain. Tetapi juga merupakan tantangan menurut saya, bagaimana orang yang sudah mengerti, tetapi tidak langsung membeli. Itu yang makanya tadi roadmap, milestone yang kita mau samakan dengan OJK adalah tadi restoring the